Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 11. Demikian dikatakan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah topik renungan kita saat ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita sudah hampir tiba di penghujung tahun 2025. Tinggal dalam hitungan hari. Jika Tuhan berkehendak, kita akan memasuki tahun baru 2026. Kita semua tahu bahwa waktu kita di bumi ini sangat singkat. Rasanya tidak terasa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Seolah-olah sangat singkat. Terlalu sering kita menjalani hidup kita seolah-olah tidak terbatas. Padahal waktu kita sangat terbatas di dunia ini. Terlalu sering kita menunda sesuatu. Berpikir bahwa kita masih punya banyak waktu untuk melakukan atau untuk mendapatkannya. Nanti. Tetapi sesungguhnya kita tidak benar-benar mengerti tentang sang waktu. Ada kalanya waktu terasa berjalan sangat cepat. Dan ada kalanya jam seolah berhenti. Ada kalanya kita sangat sadar akan waktu. Seperti saat kita mengerjakan sebuah proyek dengan deadline. Berpacu dengan waktu. Melawan waktu. Dan kemudian ada saat-saat indah. Ketika kita melepas jam tangan kita untuk menikmati hari santai dan istirahat. Hampir tidak memperhatikan waktu yang berlalu sama sekali. Benjamin Franklin menulis, apakah Anda mencintai kehidupan? Jika iya, jangan menyia-nyiakan waktu. Karena waktu adalah bahan pembentuk kehidupan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menarik adalah bahwa kita masing-masing mendapat jumlah waktu yang sama setiap hari. Tidak peduli seberapa kaya atau miskin Anda. Tidak peduli seberapa muda atau tua Anda. Tidak masalah di benua mana Anda tinggal. Dan apakah Anda tinggal di kota dan di desa. Setiap orang di bumi ini mendapat jumlah waktu yang sama setiap harinya. 2 orang dapat menggunakan waktu yang sama dengan cara yang berbeda. Apa yang kita lakukan dalam waktu kita, itulah yang membedakan kita. Tapi Ben Franklin mengingatkan kita bahwa waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan kembali. Firman Tuhan saat ini begitu indah dan begitu penting sebagai pengingat bahwa kita tidak boleh larut di dalam rutinitas dan menghabiskan waktu tanpa makna. Sebagai orang percaya, kita harus memahami dan sadar siapakah kita dan siapakah Tuhan bagi kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam nats kita, orang-orang Majus dari timur menemukan Yesus di rumah bersama Maria di Bethlehem. Mereka sujud menyembah sebagai tanda penghormatan tertinggi kepada Sang Raja Yesus sebagai Tuhan dan mempersembahkan hadiah yang penuh dengan makna simbolis, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini menunjukkan pengakuan mereka akan kelahiran Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat dunia. Emas. Emas adalah hadiah untuk raja sehingga emas melambangkan kerajaan
Yesus. Kemenyaan digunakan dalam ibadah kepada Tuhan sebagai harum-haruman. Sehingga kemenyan melambangkan keilahian Yesus atau statusnya sebagai imam agung. Mur digunakan untuk mengurapi jenazah. Mur melambangkan sifat kemanusiaan dan peran Yesus sebagai Mesias yang akan menderita dan mati sebagai misi penebusan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Tema kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Seberapa besar keinginanmu memberikan yang terbaik bagi Tuhan selama ini? Menjadi refleksi bagi kita di akhir tahun ini. Apa yang sudah Anda berikan kepada Tuhan? Dan apa yang Anda terima dari Tuhan selama ini? Selama setahun 2025, Tuhan telah memelihara kita, yang memberikan berkat-berkat-Nya, bahkan mencukupkan kebutuhan kita. Sekarang seperti orang Majus, renungkan apa yang Anda berikan kepada Kristus. Daud mengerti apa yang Tuhan inginkan ketika ia berdoa. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Kau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Yang Tuhan inginkan adalah hubungan pribadi kita, hati dan jiwa kita, agar kita lebih mengenal, lebih mengasihi, dan menaatinya melalui kehidupan kita sehari-hari. Ia ingin kita hidup dalam kebenaran, keadilan, kasih, dan kerendahan hati, agar kita memuliakannya dan menyebarkan kebaikannya, menikmati kebahagiaan sejati, serta mencapai keselamatan dan kehidupan kekal. Di tahun 2025, kita sudah lalui tinggal beberapa hari lagi. Jika Tuhan berkehendak, kita akan memasuki tahun 2026. Mari kita bertekad untuk semakin mengenal, semakin mengasihi, semakin menaati Tuhan, memberikan hati kita, jiwa kita, hidup kita sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga kita tidak akan takut dengan rintangan apapun yang akan kita hadapi di depan dalam perjalanan kita di tahun 2026. Karena Allah, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan akan sang waktu yang sesungguhnya adalah berjalan seperti garis lurus yang akan berakhir pada saatnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup yang kami punya adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakannya. Karena waktu ini adalah sangat berharga. Waktu ini adalah kesempatan untuk berbuah-buah kebaikan. Di akhir tahun ini, kami sujud bersyukur atas setahun perjalanan yang Tuhan sudah karuniakan. Bila kami mengenang sahabat-sahabat teman kami yang sudah lebih dulu menghadap Tuhan, sementara kami masih berada di sini. Ya Tuhan, ajar kami untuk memakai hidup ini. Seberapa lama lagi kami hidup untuk melayani-Mu. Jangan pernah kami sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Berkati seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Untuk semakin kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti orang Majus yang datang menyembah Raja, Sang Yesus di tengah-tengah kelahirannya. Kami pun akan datang mempersembahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah kami apa adanya. Ampuni segala dosa kami. Dan sampaikan kami pada akhirnya untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.